Bismillahirrahmanirrahim. La hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma nabahu wa khairu min al-anbiya wal mursalin thumma la rasul sallallahu alaihi wa sallam wa usul wa farid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca. Al-qasru bis-safari wal jam'i bihi wa bil matari wal maradi al-qasru. Al-qasru an tusalla az-zuhru aw al-'asru aw al-'isha'u rak'atayn wa huwa jaizun lil musafiri faqat bi ahadi 'ashara syartan ay yakuna safaru marhalataini wa ay yakuna mubahan wa ilmuhu bi jawazil qasri niyatuhu iyyahu inda al-ihrami wa dawamus safari ila tamamis salati wa alla yaqtadiya bimutim fi juz'in min salatihi wa alla yaqtadiya bimashkukin fi safarihi wa ay yaqsida mawdi'an ma'luman wa ay yataharraza amma yunafi niyatal qasri wa an la yashukka fiha wa ay yakuna safaruhu li gharadin sahihin wa ay yujawiza as-sura bil musawwarati wal umrana fi ghairiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan salat qasar. Al-qasar. Salat qasar adalah antusalya zuhru awil asru awil isya rak'atan. Salat zuhur, asar atau isya salatnya berjumlah 2 rakaat. Usalli fardhu zuhri rak'ataini. Kasron atau tidak kasron tidak disebut, tidak masalah. Yang penting rak'ataini. Usalli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala, tidak masalah. 2 rakaat, yang 4 jadi 2. Jika tetap dia. Wa huwa jaizun, itu boleh. Lil musafir faqat, hanya untuk musafir, tidak boleh yang lain. Untuk musafir. Makanya kemarin kan semata singgung untuk jamak memang banyak khilaf dan ada yang memudahkan. Nah, kalau jamak kalau qasar tidak bisa. Qasar harus musafir, harus bepergian. Tidak baca, Ustaz, saya demam, saya sakit, capek, Ustaz, nak qasar, tidak baca. Intinya harus perjalanan dulu. Itu diperbolehkan qasar tersebut bi ahadiyasy syartan dengan 11 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Perjalanannya 2 marhalah. Berapa itu? Kita ambil yang minimal 83 km. 83 km. Nah, itu terhitung dari mana? Dari keluarnya kita daerah kita, bukan terhitung dari rumah. 83 bukan terhitung dari rumah. Dari keluarnya daerah. Nah, qasar ini bolehnya qasar ini tidak harus sudah sampai 83 km, tidak. Meskipun baru 1 km, asal tujuan kita itu 83 km, monggo. Misal daerah kita, daerah sini kan, mau ke Palembang, ratusan kilo kan. Kita kapan mulai jamak keluar Linggau? Silahkan. Baru pas perbatasan, Ustaz. Samping perbatasan ada masjid.
sholat di situ, kosorlah. 3 langkah dapat. Nah, ngapo? Asal tujuan awal Palembang beratus-ratusan kilo, 83 kilo. Kemudian terhitungnya itu dari keluar rumah, keluar daerah langsung boleh. Tidak harus 83 baru sampai misal sampai mana sebelum Palembang Lahat. Ya taruhlah situlah. Ya habis Linggau daerah sini 83. Nunggu di sini tidak. Yang penting keluar daerah sini meskipun selangkah tidak masalah. Tidak harus apa? Sampai 83. Itu kalau kosor. Kalau jamak mudah lagi syaratnya. Besok pembahasan jamak. Nah, jadi syarat pertama harus 2 marhala terhitung dari keluarnya dia. Itu baru boleh. Ya, baru boleh. Mengerjakannya silahkan. Tidak harus menunggu 83 kilo. Terus berikutnya wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu mubah, diperbolehkan. Dalam artian bukan untuk maksiat. Kemana? Palembang. Ngapoi? Hadir konser. Ada baca. Kemana? Nak dagang sesuatu yang haram. Ada baca. Intinya tidak boleh tujuan maksiat. Kalau jalan-jalan Masih ada mintakan boleh. Nah, kalau kemana? Tamasya. Ada mintakan boleh belum tidak? Terserah kalian. Yang penting jangan maksiat. Kemana? Diskotik. Tidak boleh. Nah, tapi kemana? Dakati. Nak nengok gunung be. Nah, tamasya. Habis ujian pening. Tamasya. Rehlah, tidak masalah. Yang penting jangan tujuan maksiat. Kemana? Nak ke pantai. Ngapoi? Cuci mata. Ada baca. Nak ke pantai nak cuci mata. Ada bisa. Cuci mata kayu. Astagfirullahaladzim. Cuci mata yang pakai segitiga bae itu. Nah, nak ke pantai. Nak nengok yang segitiga itu. Nah, itu udah baca. Habis ujian biar hilang kepeningnya Ustaz. Nak cuci mata, nak ke pantai. Nak nengok yang segitiga tuh. Tidak baca. capcut ya. Kalau sudah tujuannya maksiat dan tidak boleh. Kalau hanya untuk rehlah masih ada yang boleh. Ada yang mengatakan tidak. Itu kalau tamasya, jalan-jalan. Ya, tapi kalau sudah kemana? Tak kate, nak kunjungi mamang, boleh sudah. Termasuk silaturahmi nanti di situ larinya. Dati nak ziarah ke mamang baik. Dari la pondok setelah setahun nak ziarah ke sana. Nak ngapoi? Dakati biar dapat sen, enggak masalah. Nah, ya, biar dinjuk sen, enggak masalah. Yang penting ada silaturahminya. Ya. Yang penting ada silaturahminya. Paham ya? Jadi mubah. Maksiat tidak boleh. Wa ilmuhu bi jawazil qasri, mengetahui terhadap diperbolehkannya qasar. Harus tahu, sekarang nggak boleh qasar. Kalau tiba-tiba qasar baca. Tidak tepat waktunya. Nah, harus mengetahui qasarnya. Kemudian wa niyatuhu iyyahu 'indal ihram. Niat qasar ketika takbiratul ihram. Namun enggak? Ini sudah mafhum ini. Kemudian wa dawamu safar ila tamamis shalah. Dawamu safar, masihnya perjalanan, terus menerusnya perjalanan ila tamamis shalah sampai sholatnya selesai. Nah, ini gambarannya ini Dawam itu masih selalu. Kalau diartikan wa dawamu safar, selalunya safar ila tamamis shalah sampai selesainya sholat, sempurnanya sholat. Maksudnya apa? Ketika sholat itu harus dalam keadaan masih musafir. Contoh, kalau contoh yang seperti ini, kita sholat di perahu, kapal. Kita sholat di situ. Nah, rakaat pertama, ini perjalanan balik yo, perjalanan pulang. Rakaat pertama, nah masuk linggo lanan. Berarti tidak boleh qasar. Tamam. Dalam artian tidak diperbolehkan qasar itu jika kita sudah sampai di Linggau. Di tujuan kita. Bukan tujuan. Ini baliknya. Kalau tujuan kita tidak masalah. Ini baliknya.
Ini jarang kalau ini jarang Kalau ya. balik harus sempurna ya. Dalam artian jangan ada serokaat pun yang dikerjakan di daerah Linggau. Itu intinya. Kalian kan sholat kan. Nah, jangan sampai seperempat sholat pun ayat akhir lah masuk Linggau, udah baca, harus nambah, menyempurnakan. Jangan sampai Linggau dulu. Ini kalau gambaran kalau sana sholat di kapal, perahu. Kalau di masjid pasti selesai kan. Makanya kalau kalian perjalanan kosor, sebelum sampai ke Linggau kosor lah di situ. Tidak masalah balik kan kemana-mana. Ketika nak balik sebelum Linggau kosor lah. Jangan sampai masuk Linggau dulu baru nak kosor, tak baca. Ngomong tak? Wa dawamu musafar ila salat wa alla yaqtadi bimithli fi juz'in min salatihi. Tidak diperbolehkan mengikuti wa alla yaqtadiya, hendaknya tidak mengikuti bimutimin dengan orang yang mutim, orang yang menetap, orang yang sesuai dengan KTP. Fi juz'in min salatihi, sebagian dari salatnya. Nah, amin mukim ya di Linggau. Nah, Medi ikut, Safir Medi ngikutnya amin karena tasyahud akhir seperti inilah. Kita ke Palembang. Nah, masuk masjid. Imamnya pasti mukim kan? Tidak mungkin imam musafir masjid kok. Imamnya mukim. Tahiyat akhir, Medi baru datang. Dan Allahu Akbar, tasyahud akhir, dia kosor, dia baca. Tidak bisa. Kenapa? Karena imamnya mukim. Ustaz, kan ngikut sedikit baik, hanya tasyahud akhir. Tidak boleh. Juz'in min salatihi. Tidak boleh. Dalam artian imamnya harus kosor pula. Imamnya harus itu juga. Harus kosor, bukan harus musafir. Kalau harus musafir kurang tepat. Kenapa? Belum tentu yang musafir itu nak kosor. Kalau tidak ngerti, 4 rakaat itulah. Ya benar yang mana? Imam harus kosor juga. Walaupun dia mukim tak. Kan tidak baca. Fil musafir fakot. Berarti kalau dia kosor otomatis dia musafir kan. Gitu dak jatuhnya. Iya tidak baca itu pula. Berarti tidak ngerti itu. Paham tidak? Jadi syarat yang berikutnya tadi itu tidak boleh imamnya tidak kosor, wajib kosor. Kemudian wa alla yaqtadi masykukin fi safarihi, wa alla yaqtadiya, dan hendaknya dia tidak mengikuti bimasykukin dengan keraguan fi safarihi di dalam perjalanannya. Imamnya musafir dah yo. Ah, saya tidak pernah nengok imam ini. Caknya musafir dia. Dem. Tidak baca. Namun enggak. Contohnya penampilannya beda dengan yang lain. Ah, caknya dia bukan wong sini. Yang lain misal ya, yang lain pakai sarung, dia pakai celana. Atau walhasil kita menyangka caknya bukan wong sini, caknya musafir. Dem lah, nak kosor dengan dia. Tidak baca. Nah, kita harus yakin, harus mengetahuinya kalau dia musafir. Kita nanya, Tidak masalah. Dia pas dia lagi sholat, oh bro musafir. Paham enggak? Kemudian wa ayak saja mautian ma'luman, wa ayak saja, wa ayak sida, dan tujuan qasad ya, tujuan wa ayak sida, dan tujuannya mau dian tempatnya, tujuan tempatnya makluman jelas diketahui. Jadi nak kemana? Dak kate Ustaz, nak jalan-jalan baik, dak baca kosor meskipun seminggu. Ngapa? Nak jalan-jalan, dak jelas. Nak kemana Medi? Dak kate ngabisin minyak baik Ustaz. Kalau dia ngomong nak jalan-jalan ke Palembang. Nah, Palembang ada tujuannya kan? Dak masalah. Nak kemana Medi? Dak ate cari angin. Nah, dak baca meskipun jauh. Keliling Sumatera. Karena dak jelas. Apa? maskuk, maskukin. Ragu. Syakka ya syukur. Ragu, woi. Wa yaksida, dan bertujuan qasad maudian tempat makluman jelas ketahui. Nah, kalau udah jelas udah baca. Mana di hati
ngabisin bensin we, ndak baca. Kemudian syarat yang berikutnya wa ayyataharraza amma yunafi niyatal qasri, wa ayyataharraza dan menjaga amma dari apa-apa yunafi meniadakan niatul qasar, niat qasar. Tidak ada hal yang memalingkan niat qasar. Nak sempurna be, ndak baca. Langsung jadi sempurna. Tidak boleh ada yang memalingkan niat menjadi sempurna. Mengubah niat. Emang enggak? Jam berapa nih kalau acak siangnya nih? Jam 6 kurang 10. Lanjut. Wa alla yushakka fihi. Dan hendaknya tidak ragu. Qasar ya. Sempurna qasar, sempurna qasar, ragu kan. Nak qasar apa sempurna ya? Qasar apa sempurna ya? Qasar apa sempurna ya? Enggak baca. Kalau nak qasar nian, nak jama nian. Wa ayyakuna safar li gharadin sahihin. Wa ayyakuna hendaknya ada safaruhu perjalanannya li gharadin sahihin untuk tujuan yang jelas. Apa? Wa ayyakuna hendaknya ada safaruhu itu safarnya li gharadin karena tujuan sahihin. Sahihin yang sahih, yang benar. Harus jelas, maksudnya itu. Wa ayyu jawizas sur fil musawwarah, dan melewati sur pagar fil musawwarah di daerah yang ada pagarnya. Kalau kita nih apa namanya? Kalau daerah kita ada selamat datang, selamat jalan. Nah, aja itu nah. Itu apa? Gapura. Nah, gapuro. Ya, karena ada kan wa ayyu jawizas sur fi musawwarah, daerah yang ada pagarnya berarti keluar pagar. Selamat datang, selamat jalan. Nah, di situ berarti rata-rata kita pakai ini di daerah kita. Kemudian wal umran fi ghairiha, dan melewati bangunan selainnya. Maksudnya misal kalau zaman dulu ya karena wong dak kate, kabila masih linggau. Habis linggau karena ada kate uang lagi hutan. Baru rumah penduduk lagi. Dia terhitung marhalaten dari mana? Dari keluarnya umron tadi. Bangunan kan dati pagarnya. Di mana pagarnya? Ada kate pagar kan? Nah, berarti dengan keluarnya daerah tersebut lanjut. Nanti hutan yang kita lewati itu masuklah keluar daerahnya. Kalau daerah kita tidak bisa. Kalau daerah kita pakai umron. Pakai sur, pakai pagar. Teman nonoman dengan batu gajah itu. Di mana? Di Muratara. Desa di Muratara itu tadi dekati kelangnya, dekati macam mana ya? Iyo. Ini Noman, ini batu gajah. Nah, dekati ke pura membatas Noman dengan batu gajah. Nyatu. Iya lah. Iya, memang galo-galo kan nyatu. Linggau dengan samping linggau itu apa? Karena ada tulisannya selamat datang. Ada pembatasnya. Masa ada kate? Tidak, kalau di dusun Noman dengan batu gajah itu dati. Noman batu gajah Maur Tanjung Beringin dati. Ya Allah alam lagi mau kate. Saya dianggap sikok berarti mau kate. Iya. Dianggap sikok. Ya dianggap sikok. Jangan dusun. Kalau dusun terlalu kecil. Nah, memang balat memang. Tapi kita mengartikan jangan dusun seperti desa kan. Jangan diartikan desa terlalu kecil. Tapi diartikan kota atau kabupaten. Kota Noman kan. Jangan dikira nanti kalian sini kan Linggau Timur 1. Keluar ke Linggau Timur 2. Pacak dak? Linggau. Apa? Pacak dak apa namanya? Jamak atau kosor? Dak bisa. Tujuan ke Palembang di Linggau 2 Timur, Linggau Timur 2 kosor, tak baca. Kita ambil yang tak baca. Nyambung dak? Kenapa? Keluarnya itu keluar daerah, keluar Linggau nian. Jangan dipakai
jangan diartikan dusun atau dusun A, dusun B, dusun C, tidak baca kota atau kabupaten. Diartikan seperti itu. Saat ada yang mengatakan ambil lah, ambil yang ini Kalau baik. ibu enggak rumah Ustaz. Karena di SP1 sampai SP12 Ustaz. Apa? Dari SP1 kalau pindah SP12 tapi kita tidak boleh ya. Ayo, dusun dak, jauh dak. Kalau jauh, kalau sekiranya lo besarnya, kita ambil yang lebih kecil lagi. Apa? Kecamatan. Keluar dari kecamatan. Tapi usahakan kalau dak terlalu itu jangan keburu-buru kosor. Biar kita aman. Kosor ya. Kalau jamak masih ada. Ya, kalau jamak masih ada keringanan nanti. Ya, yang jamak ini yang agak nekankan. Takutnya apa? Agak meremehkan. 4 rakaat capek mulu, 2 rakaat B. Tidak baca. Nah, kalau jamak memang ada keringanan nanti. Tapi kalau kosor tidak baca. Jadi harus keluar kota atau kabupaten. Tidak baca keluar desa. Ada yang mengatakan boleh, biarlah dia urusan dia. Memang ada khilaf, ya enggak? Memang ada khilaf, tapi kita ambil yang ini baik, yang aman. Yang sama halnya, ini ada setrumnya apa tidak? Ada tengok kabel kalian. Setrum apa tidak? Setrumnya. Biar aman, dem, tidak usah dipegang. Selesai kan? Nah, ini boleh kosor tak? Boleh kosor tak? Dem, tidak usah kosor, 4 rakaat aman. Nah, seperti itulah. Sama lah. Ini racun udah ya, ini racun. Cicip dikit, nah selesai kalian tuh. Nah, sudah kalau ada yang ragu dem tinggal ke. Tanya tak sampai sini? Bangunan. Met. Ini zaman dulu, zaman sekarang tuh dekat lagi lah. Pak Indonesia sudah dipetak-petak Indonesia tuh. Nah, Linggau, sampingnya Linggau lagi lah, petak-petak lah. Apalagi kalau buka apa? Google Maps. Bukan map. Atlas. Pakai apa? Peta yang khusus, misal Sumatera. Nah, biasanya kalau yang mahal biasanya ada kuning, oranye, warna-warni gitu. Itu menunjukkan per kota. Daerah-daerah. Per daerah. Nah, itu enak. Dan ini lah sampai sini. Misalnya kita nak oleh emang ya. Berangkat. Keluar Linggau kan. Misal daerah Beliti kan. Ya, kosor lah di situ. Waktu kita di jalan kan. Kita langsung kosor kan. Balik. Jalan lagi. Baru nyampe lahan. Dibalik lagi. Tidak masalah. Yang penting tujuannya awal kan. Nah, misal Medi nak ke sana. Habis itu lupa undangan, ternyata minggu depan lah pola laju berangkat sekarang. Undangannya minggu depan, mamang nih hajatan. Berangkat sekarang deh balik. Tidak masalah. Yang penting tujuan awal dia keyakinan nak Palembang hari itulah. Kok dia pertengah perjalanan lah habis sholat assalamualaikum. Nah, tanggalnya salah. Besok minggu depan balik, tidak masalah. Sah sudah. Kenapa? Karena tujuan awal Palembang. Meskipun tidak sampai 2 marhala, meskipun tidak sampai 2 marhala kan tidak sampai kan, baru keluar dari Linggau, tidak masalah. Tapi tujuannya yang lebih. Mana lebih afdal kan? Kita dia paham kan masalah ini kosor. Nah, sempurna atau tidak? Terserah kau. Kemana yang sempurna? Usahakan kalau memang ada kalau sudah terpenuhi syaratnya afdalan kosor. Kenapa? Itulah keringanan Allah yang kasih. Sudah dikasih keringanan, jangan cak yogiwan 4 rakaat. Sudah keringanan. Tapi tengok dulu kok kondisinya. Kalau seandainya sama masyarakat tak paham bulo, D4 deh. Lagi keluarga mulai tak ngerti galau-galau, tengok kondisi dulu. Atau tiba-tiba misal zuhur sampai sana, zuhur mampir ke masjid. Nah, imamnya tidak datang. Kau suruh jadi imam zuhur. Jangan 2 rakaat. Kan saya musafir. Meskipun musafir tidak masalah, tapi jangan kau kosor. Ngapa? Kasihan yang belakang berebut lagi. Subhanallah. Ngapa 2 rakaat lah salam? Ya kan? Misal Medi ke Palembang.
sampai Palembang, imam rawatibnya masjid tidak datang. Nah, karena Imedi pakai jubah mungkin sama warga, monggo Pak Ustadz. Nah, disuruh maju sama warga, monggo Pak Ustadz maju. Cak mano kosor, dah usah. Ngapa beribut jamaah agi. Nah, tengok kondisinya dulu, jangan langsung kamu musafir 2 rakaat boleh, tapi kondisi tengok. Agi kalau kalian langsung kosor, jamaah beribut. Nah, 4 rakaat lah. Jamak dak usah. Agi mau jamak yang lain nak wirid, kan boleh jamak. Boleh, siapa yang ngelarang? Agi salam-salam kau takbir lagi, makmum beribut. Itu kalau orang lain. Kalau sebis lemah diajari, ya diajari jamak kosor diajari. Sekalinya ndak ada yang ndak cocok, ya deh kita yang penting bersatu dulu, jangan beribut. Kalau ada yang lain ndak setuju misal, ya sudah 4 rakaat ndak masalah. Yang penting jangan beribut deh, utamakan bersatu dulu. Paham ndak? Ya, meskipun kita boleh dan lain sebagainya, tengok kondisi. Dan untuk jamak kosor, untuk jamak jam berapa nih sih? Besok ya. Iya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu